Oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya, Kak Fadlan. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan polinomial tentang pembagian suku banyak, kakak ingatkan lagi nih, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Nah, kalau sudah, yuk bolehlah kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian suku banyak. Nah, untuk lebih memahami daripada materi pembagian suku banyak ini, kakak langsung praktek ke contoh soal saja. Nih, contoh soal yang pertama di sini adalah tentukan hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah x kurangi 3 oleh x kurangi 3. Nah, ada banyak cara penyelesaian untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, cara yang pertama kita akan menggunakan cara Porogapit. Nah, gimana ini Porogapit? Tentunya cara Porogapit ini sudah tidak asing lagi karena kita sudah pernah mempelajarinya sejak SD. Nah, tetapi di sini pasti ada beberapa perbedaan, namun konsep dasarnya itu masih sama. Nah, untuk itu yuk kita coba praktikkan saja. Di sini soalnya itu tadi berapa? 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah x kurangi 3 ini. Nah, kemudian katanya dibagi. Katanya ini dibagi. Nah, dibagi dengan x kurangi 3. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Ya udah, yuk kita coba mulai. Ingat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian soal menggunakan Porogapit ini. Yang pertama, kita coba fokus terlebih dahulu ke suku yang terdepan. Di sini suku yang paling depannya adalah 2x pangkat 3. Nah, kemudian 2x pangkat 3 ini kita fokuskan lagi ke suku yang pertama untuk yang pembaginya. Jadi 2x pangkat 3 kita bagi dengan x. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya itu 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat ini kita kalikan kembali ke sini. Kita kalikan lagi. Nah, jadinya berapa? Jadinya 2x pangkat 3 ya. Kemudian 2x kuadrat kita kalikan lagi dengan 3 juga. Kita kalikan lagi dengan sini. Jadi negatif 6x. Oke, kemudian setelah ini kita apakan lagi? Berarti tinggal kita kurangkan. Nah, setelah kita kurangkan, coba kita operasikan. Negatif 3 dikurangi berapa di sini? Tidak ada ya. Berarti di sini negatif 3. Kemudian x dikurangi berapa? Tidak ada. Berarti tetap dikurangi dengan nilai x. Nah, kemudian negatif 5x kuadrat dikurangi 6x kuadrat. Nah, oke. Negatif ketemu dengan negatif berubah jadi positif. Jadi negatif 5x kuadrat ditambah 6x kuadrat jadinya berapa? Betul, jadinya dia x kuadratnya jadi positif. Nah, kemudian setelah ini kita apakan lagi? Ya udah dengan pola yang sama, kita fokus yang pada suku yang terdepan. X kuadrat kita bagi dengan x. Jadinya itu nilainya adalah x. Kemudian x kita kalikan dengan x. Jadinya x kuadrat. Kemudian x kali negatif 3. Betul sekali. Jadinya negatif 3x. Nah, kemudian diapakan lagi setelah ini? Ya kita kurangkan lagi. Jadinya negatif 3 dikurangi negatif 3x kuadrat. Berapa? Bentar. Negatif 3 dikurangi, ada nggak di sini? Tidak ada dan tidak boleh tadi. Negatif 3 dikurangi negatif 3x kuadrat. Nggak bisa karena memiliki koefisien yang berbeda. Kalau ini konstanta dan ini memiliki koefisien. Jadi negatif 3 dikurangi 0 ya, tidak ada. Jadi tetap negatif 3. Nah, kemudian x dikurangi negatif 3x. Jadinya negatif ketemu negatif, positif. Jadi x ditambah 3x. Jadinya 4x. Kemudian x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti dia habis. Berarti ya sudah tinggal yang ini. Berarti 4x dibagi dengan x. Ya jelas. Jadi dia nilainya adalah 4. Kemudian 4 kali x. 4x gitu ya. Kemudian 4 kali negatif 3. Negatif 12. Nah, kemudian kita kurangkan lagi di sini. Nah, negatif 3 dikurangi negatif 12. Berapa jadinya? Betul sekali. Jadi
negatif 3 ditambah 12. Jadi berapa nilainya? 9. Nah, kemudian 4x kurang 4x. Ada lagi nggak? Tidak ada ya, habis. Sudah, berarti sudah selesai sampai sini nih. Oke, jadi jawabannya adalah 9 untuk nilai daripada sisa. Nah, kita tulis di sini nilai sisa. Kemudian yang ini adalah hasil bagi. Nah, kemudian cara selanjutnya kita bisa selesaikan dengan menggunakan cara apa? Betul sekali, kita bisa coba selesaikan dengan cara Horner. Nah, cara Horner. Cara Horner di sini sudah kakak jelaskan pada part 1 juga ya. Nah, kita coba ulangi saja. Kita bisa manfaatkan menggunakan cara Horner untuk menentukan hasil bagi dan sisa. Oke, di sana itu soalnya yang menjadi pembaginya itu 2x min 3 kan. Kemudian yang menjadi yang dibaginya itu 2x pangkat 3. Oke, cara Horner itu yang pertama, kita lihat si pembaginya ini memiliki pangkat tertinggi berapa. Pangkat tertinggi untuk variabelnya itu adalah 3. Jadi kita tulis x pangkat 3 di sini. X pangkat 3, kemudian ada x pangkat 2, kemudian kita tulis x pangkat 1, kemudian kita tulis x pangkat 0. Jadi harus berurutan dari tertinggi sampai yang terendah. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat lagi koefisien dari x pangkat 3 berapa? 2. Kemudian koefisien dari x kuadrat negatif 5. Kemudian koefisien dari x 1. Nah, x pangkat 0 ini pengertian lain daripada konstan. Tak berapa di sini konstantanya? Oh, ternyata negatif 3. Kita tulis di sini negatif 3. Lalu diapakan lagi? Ya sudah, coba kita gunakan seperti ini. Kita bikin garis seperti biasa. Nah, itu mudah ya. Nah, jangan lupa kita kasih tanda bintang di sini. Nah, kemudian kita lihat nih, si pembaginya tadi x min 3, berarti kita butuh catatan kecil di sini. Catatan, tadi si pembaginya itu adalah x negatif 3. Oke, kita buat gini aja. X negatif 3 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan 3. Nah, kita tulis si 3 itu di sini. Kita boleh tulis di sini si 3. Nah, lalu diapakan lagi? Oke, kita coba 2. Nah, ini operasinya penjumlahan ya. 2 diturun. Nah, karena tidak ada. Kemudian biasa, yang ini kita kalikan. 2 kali 3 6 ya. 2 kali 3 6. Kemudian negatif 5 ditambah 6 1. Nah, dengan pola yang sama, 1 kali 3 kita taruh lagi di sini. Kemudian 1 tambah 3 4. 4 kali 3 12. Nah, negatif 3 ditambah 12 berapa? 9. Udah selesai? Selesai. Tapi kita perhatikan di sini nanti ada sedikit perbedaan dan harus kita perhatikan. Di sini nilainya berapa? 9. 9 sama dengan apa? Tadi sisa. Oke, berarti yang ini itu merupakan sisa. Nah, kemudian hasil baginya yang mana, Kak? Nah, kita lihat di sini. Ini pangkat tertinggi untuk x-nya adalah x pangkat 3. Kemudian kita turunkan, itu pangkatnya kita kurangkan dengan 1. X pangkat 3 jadi x pangkat 2. Jadi berapa? 2x pangkat 2. Kemudian di sini x pangkat 2 turun jadi x pangkat 1. Nah, x pangkat 1 kita nggak tulis. Nah, koefisiennya berapa? 1. Kita tulis 1 sini. Karena 1 kita tidak perlu tulis ya. Dan dia positif, kita jadikan positif. Kemudian, nah, x pangkat 1 turun jadi x pangkat 0. X pangkat 0 itu apa tadi? Konstanta. Di sini konstantanya berapa? 4. Ya udah, kita tulis saja 4. Nah, jadi dapat nih, ini itu adalah sisa, bukan ya? Hasil bagi. Nah, selesai belum? Ya sudah selesai, itu sama ya. Jadi dari soal tersebut kita bisa simpulkan bahwa hasil baginya itu berapa? 2x kuadrat ditambah x ditambah 4. Dan sisanya itu adalah 9. Oke, sampai di sini selesai? Selesai. Finish. Nah, oke, selanjutnya kakak
akan menjelaskan lagi pembagian suku banyak dengan menggunakan cara Horner-Kino. Wah, Horner-Kino, ini kan Horner Kak. Oh, pasti berbeda. Horner-Kino itu berbeda dengan Horner biasa. Nah, di sini kakak punya soal lanjutan. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa dari 6x oleh x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3. Nah, gimana kalau soal seperti ini? Nah, oke, kita lakukan penyelesaian. Nah, cara untuk soal yang ini kita bisa selesaikan dengan cara Polygapit seperti yang tadi kita bahas nih sebelumnya. Nah, seperti yang ini. Kemudian kita juga bisa menyelesaikannya dengan menggunakan cara Horner, tetapi tentunya kita tidak bisa lagi menggunakan Horner biasa. Gimana atuh kalau kayak gini? Oke, kakak akan menjelaskan dengan menggunakan Horner-Kino, dan kakak percaya cara Polygapit coba kalian terapkan cara Polygapit yang tadi sudah kita bahas ke dalam soal ini. Nah, nanti jawabannya kalian periksa sama atau tidak dengan menggunakan Horner-Kino yang akan kakak jelaskan. Nah, oke, berarti kita coba selesaikan dengan menggunakan Horner-Kino. Oke, Horner-Kino, gimana ini Horner-Kino? Coba kita selesaikan dengan menggunakan Horner-Kino. Nah, di sini kita lakukan dengan langkah dan cara yang sama. Yang pertama kita perhatikan di sini variabel tertingginya adalah x pangkat 3 untuk fungsi yang dibagi. Jadi kita tulis di sini adalah x pangkat 3. Tentu lebih rendah dari x pangkat 3 itu adalah x pangkat 2. Lebih rendah daripada x pangkat 2, x pangkat 1 dan sampai x pangkat 0. Nah, di sini kita lihat lagi ke soal tersebut. Koefisien dari x pangkat 3 berapa? 1. Kemudian koefisien dari x kuadrat berapa? Negatif 6. Koefisien dari x pangkat 1, koefisien dari x pangkat 2 ada nggak di sini? Tidak ada, berarti di sini bukan negatif 6, tetapi berapa? 0. Karena ya 0 jadinya. Kenapa jadinya 0? Karena di sini koefisien dari x pangkat 2 ada nggak? Tidak ada ya. Nah, untuk itu kita tulis dengan 0 saja. Kemudian x pangkat 1, x pangkat 1 nya berapa? Negatif 6. Nah, kemudian x pangkat 0, x pangkat 0 ini apa tadi? Konstanta. Ada nggak konstantanya? Tidak ada. Jadi kita tulis konstanta ada nggak? Ada. Nah, berapa? Negatif 5 gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya diapakan lagi? Oke, langkah selanjutnya sama kita buat seperti ini. Nah, namun di sini ada yang perlu kita perhatikan. Apa yang diperhatikan di sini? Nah, di sini nanti kita bikin bintang. Nah, tapi bintangnya lebih banyak. Bintang 3. Waduh. Kemudian kita kasih bintang juga di ujung pojok bawah. Lalu ada yang perlu diisi nih, ada titik-titik yang perlu diisi. Yang mana aja yang perlu diisi? Titik-titik yang perlu diisi nanti di sininya 2. Nah, kemudian di sini jelas ya, nanti di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Waduh, banyak. Dan operasinya menggunakan operasi apa? Sama seperti biasa, yaitu operasi penjumlahan di sini. Nah, langkah yang selanjutnya ada 2 buah titik yang perlu diisi di sini. Nah, kita perhatikan soalnya dulu deh. Ya kan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 ya. Berarti kita tulis segini aja nih. Kita samakan dengan 0. X kuadrat min 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita pindah posisi. X kuadratnya jangan, jadi kita pindah posisi. Jadi 2x ditambah 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan lagi nih. Nah, berarti kita lihat dulu di sini. Harus perhatikan koefisien di sini harus 1. Kalau belum 1 berarti kita bagi sampai x kuadratnya memiliki koefisien 1. Nah, di sini ada angka 2, koefisien dari x, kemudian konstantanya berapa? Positif 3. Positif 3 kita taruh di sini. Kita taruh di sini positif 3. Kemudian positif 2 kita taruh mana? Taruh di sini positif 2-nya. Wih, nah gitu. Lalu diapakan lagi? Bolehlah kita turunkan 1. Nah, turun ya 1. Kemudian 1 kali 2, 2. Nah, 1 tadi belum dikali 3, berarti 1 kali 3 berapa?
3. Nah, 1 sudah dikalikan semua, berarti 1 sudah habis di sini. Kemudian kita lakukan penjumlahan lagi. 0 ditambah 2. Berapa nilainya? 2 gitu. Ini tadi 1, kurang panjang. Nah, 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Kita taruh di sini 6. 2 sudah dikalikan dengan semuanya tadi, dengan 2 dan 3 sudah. Berarti kita turunkan lagi, negatif 6 ditambah 3 ditambah 4. Jadinya berapa? Negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3. Negatif 3 tambah 4, 1. Nah, kemudian 1 kali 2. Coba. Kalau 1 kali 2 sudah ada lagi tempat. Oh, berarti sudah selesai sampai di sini. Lalu diapakan lagi? Coba kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah 6. 1. Nah, udah selesai? Selesai sebetulnya. Nah, di sini harus diingat lagi, ada beberapa catatan lagi. 2 dari belakang kita bikin pagar. Wah, kita bikin pagar seperti ini. Nah, artinya apa? Yang ini merupakan sisa. Nah, gimana dong? Kita lihat. Berarti di sini pangkatnya kita coba. Nah, di sini itu kalau misalkan di sininya penulisannya sisa, kita harus tambahkan koefisien X saja di sini. Jadi 1X gitu kan, jadi X saja. Ini positif 1, kita tulis saja positif 1. Jadi ini apa? Ini sisa. Nah, kemudian hasil baginya mana kalau kayak gitu? Ini kita lihat. Nah, ini X pangkat 3 pangkatnya berkurang 2. X pangkat 3 pangkatnya kurangi 2. Jadi X pangkat 1. Nah, ininya 1. X pangkat 1 kali 1 X ya. Nah, kemudian X pangkat 2 dikurangi pangkatnya 2. Jadi X pangkat 0. X pangkat 0 itu apa? Konstan. Nah, jadi di sini 2. Ya udah, berarti tinggal 2 doang. Nah, jadi ini merupakan hasil bagi. Nah, dan yang ini merupakan sisa. Jadi selesai nggak nih jawabannya nih? Untuk soal berikut. Oh, udah, berarti sudah selesai. Gampang kan? Gampang dong. Nah, nanti kakak akan menjelaskan macam-macam soal atau jenis dan tipe dari pembagian suku banyak. Pasti jelas macam-macam dong sukunya, dan nanti juga kakak akan menjelaskan tentang teorema faktor dan teorema sisa. Nah, maka dari itu tonton terus dan tunggu video-video kakak berikutnya di part selanjutnya. Nah, mungkin sampai di sini saja. Kakak ingatkan lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke.